Qatar dan Arab Saudi lolos Piala Dunia. Retegui bahwa Italia kubur Israel. Ronaldo pecahkan rekor gol kualifikasi. Inggris ke Piala Dunia dengan sempurna. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Jepang menjamu Brazil pada laga uji coba di Ajinomoto Stadium. Brazil tampil dominan dan unggul lebih dulu di menit ke-26 lewat tembakan Paulo Henrique. 6 menit berselang, tim Samba mengadakan keunggulan menjadi 0-2 via Gabriel Martinelli. Tertinggal 2 gol, Jepang bangkit di menit ke-52 setelah Takumi Minamino mencetak gol. Kesalahan Bruno kembali berakibat fatal di menit ke-62. Bola sapuannya justru masuk ke gawang sendiri. Jepang berbalik unggul di menit ke-72. Sepak pojok Junya itu disambut tandukan Ayase Ueda menjadi gol penentu. Laga berakhir 3-2 untuk kemenangan Jepang. Nigeria versus Benin berlangsung di Godswill Akpabio International Stadium, Uyo. Di menit ketiga, Victor Osimhen mencetak gol untuk membuka keunggulan tuan rumah. Osimhen kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 lewat sundulan. Memasuki babak kedua, Victor Osimhen melengkapi hat-tricknya di menit ke-51, skor menjadi 3-0. Benin mencoba menekan, tapi justru kebobolan lagi di masa injury time. Frank Oyenka menutup laga 4-0. Dengan hasil ini, Nigeria mengumpulkan 17 poin dan mengamankan posisi ke Interconfederation Playoff, sementara Benin gagal merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Senegal menghadapi Mauritania pada laga terakhir grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Senegal unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Sadio Mane di menit ke-45+1. Awal babak kedua, tepatnya di menit ke-48, Mane yang langsung menuntaskannya menjadi gol kedua. Senegal semakin nyaman bermain. Di menit ke-64, Iliman Ndiaye yang menuntaskan membuat skor menjadi 3-0. Menjelang laga usai, Habib Diallo menambah gol keempat di menit ke-86 lewat sepakan keras di kotak penalti. Hasil ini memastikan tim asuhan Aliou Cisse lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 24 poin. Afrika Selatan versus Rwanda di kualifikasi Piala Dunia berlangsung di Mambela Stadium, Niels Pruitt. Di menit ke-5, Afrika Selatan unggul lewat sepakan Talete Mbata. Keunggulan Bafana bertambah di menit ke-21. Oswin Apoli sukses mencetak gol kedua. Memasuki babak kedua, Afrika Selatan yang menambah gol di menit ke-72. Makopa membuat skor menjadi 3-0. Dengan hasil ini, tim asuhan Hugo Broos finish di puncak grup C dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Laga Pantai Gading versus Kenya berlangsung di Stadion Olimpiade Asalane Outara. Baru masuk di menit ke-7, Pantai Gading unggul lebih dulu lewat gol Frank Casey. Di menit ke-53, Yan Diomande mengadakan keunggulan tuan rumah setelah menaklukkan Brian Omondi. Amad Diallo akhirnya menutup kemenangan di menit ke-84 lewat tendangan bebas cantik dari tepi kotak penalti. Hasil ini memastikan mereka finish sebagai juara grup F dengan 26 poin dan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Kenya di posisi keempat dengan 12 poin. Qatar versus Uni Emirates Arab di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan. 4 menit setelah jeda, Qatar membuka keunggulan 1-0 lewat Boualem Kouki memanfaatkan umpan Akram Afif. Pada menit ke-74, giliran Pedro Miguel Roro menambah gol dengan sundulan setelah lagi-lagi menerima umpan dari Afif. UAE sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Sultan Adil di menit ke-98, tapi Qatar tetap menang 2-1. Kemenangan ini memastikan Qatar jadi juara grup A dengan 4 poin dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi versus Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Abdullah Sport City. Laga berjalan ketat sejak awal. Arab Saudi sempat menekan tapi belum membuahkan hasil. Irak yang dilatih Graham Arnold juga kesulitan menciptakan peluang berarti. Memasuki babak kedua, tim asuhan Hervé Renard meningkatkan tekanan, namun hingga laga tuntas, skor tetap 0-0. Hasil ini memastikan Arab Saudi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 berkat keunggulan produktivitas gol. Italia versus Israel di grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Blue Energy Stadium. Gol baru tercipta di injury time lewat penalti Matteo Retegui. Memasuki babak kedua, justru Italia yang kembali menambah keunggulan di menit ke-74 lewat Retegui.
Italia akhirnya memastikan kemenangan 3-0 di injury time babak kedua berkat gol Gianluca Mancini. Dengan hasil ini, Italia mengoleksi 15 poin dan berada di posisi kedua grup L, sementara Israel dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Matteo Retegui menunjukkan performa luar biasa bersama timnas Italia. Dalam 4 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia, Retegui mencatat 8 kontribusi gol, 4 gol dan 4 assist. Pemain ini juga menjadi pemain Italia pertama sejak era Inzaghi dan Del Piero pada kualifikasi Piala Dunia 2002 yang mampu mencetak lebih dari 1 brace dalam satu edisi kualifikasi. Dengan gol-gol pentingnya tercatat melawan Estonia dan Israel, penampilan gemilang Retegui membuat lini depan Azzurri lebih tajam. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Turki dan Georgia digelar di Kocaeli Stadium. Turki membuka keunggulan di menit ke-16 lewat aksi Kenan Yildiz. 6 menit berselang, Merih Demiral mengadakan keunggulan usai menyundul bola hasil sepak pojok. Menjelang babak pertama usai, Yunus Agun menyambar bola muntah dan menjadikannya 3-0. Di babak kedua, Demiral kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52. Georgia baru bisa mencetak gol hiburan lewat Georgi Kokorashvili setelah menerima umpan Kitashvili. Kemenangan ini membuat Turki di posisi kedua dengan unggul 6 poin atas Georgia dan 2 laga tersisa. Spanyol versus Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Estadio José Zorrilla, Valladolid. Gol pertama datang di menit ke-35 melalui gol Mikel Merino. Spanyol menambah keunggulan di menit ke-63. Lagi-lagi Merino mencetak gol lewat sundulan. Di menit ke-79, Atanas Chernev membobol gawang sendiri setelah mencoba menghalau bola. Menjelang akhir laga, Mikel Oyarzabal menutup kemenangan Spanyol lewat penalti. Laga pun berakhir 4-0 untuk La Roja. Berkat hasil ini, Spanyol masih sempurna di grup F dengan 15 gol tanpa kebobolan, sementara Bulgaria tersingkir setelah kalah 5 kali beruntun. Mikel Merino tampil impresif bersama Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Arsenal ini sudah mencetak 6 gol dalam 4 laga terakhirnya, termasuk hat-trick saat menghadapi Turki dan 2 gol melawan Bulgaria. Merino hanya di bawah Erling Haaland 12 dan Memphis Depay 7 dari segi gol terbanyak di zona UEFA. Prestasi ini membuatnya menjadi gelandang Spanyol pertama yang mencetak 6 gol atau lebih dalam satu kampanye kualifikasi sejak era Isco Alarcon dan David Silva di Rusia 2018. Portugal versus Hungaria di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion José Alvalade. Hungaria unggul lebih dulu di menit ke-8 lewat gol Attila Szalai. Portugal membalas di menit ke-22. Umpan Semedo disambut Cristiano Ronaldo dan mengubah skor menjadi 1-1. Portugal berbalik unggul 2-1. Ronaldo mencetak brace usai menerima assist dari Nuno Mendes. Drama terjadi di masa injury time. Szoboszlai sukses menjebol gawang Portugal dan menutup laga dengan skor 2-2. Dengan hasil ini, Portugal tetap memimpin klasemen grup F dengan 10 poin, sementara Hungaria di posisi kedua dengan 5 poin dan 2 laga tersisa. Cristiano Ronaldo menorikan sejarah baru dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kualifikasi Piala Dunia, mencetak 41 gol dan melewati catatan Carlos Ruiz 39, Lionel Messi 36, dan Ali Daei 35. Ronaldo menyumbang 2 gol saat Portugal menang versus Hungaria, sekaligus membawa total golnya di timnas menjadi 143 dan menggenapkan karirnya dengan 948 gol secara keseluruhan. Statistik ini menegaskan posisinya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola. Bek kiri Portugal Nuno Mendes mengungkapkan kedekatannya dengan Cristiano Ronaldo di lapangan. Dalam wawancara, ia mengatakan, "Saya selalu berusaha mencari Ronaldo." Koneksi keduanya mulai terlihat sejak Liga Negara UEFA (UNL), di mana Mendes kerap mencari kreator bagi CR7. Statistik mencatat beberapa assist Mendes berbuah gol bagi Ronaldo, termasuk saat menghadapi Kroasia, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Hungaria. Mantan pemain Sporting CP ini dianggap menjadi Marcelonya Portugal berkat kemampuan overlapping dan umpan akuratnya. Latvia versus Inggris di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Daugava Stadium, Riga. Inggris tampil dominan dan membuka keunggulan di menit ke-26 lewat Anthony Gordon. Menit ke-44, Harry Kane menggandakan keunggulan lewat sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Tak lama berselang, Inggris mendapat penalti. Kane membawa Inggris unggul 0-3 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris makin menjauh di menit ke-57. Maxim Stanisev membuat gol bunuh diri. Eberechi Eze kemudian menutup pesta gol Inggris di menit ke-85 lewat tembakan mendatar ke pojok gawang.
Hasil ini memastikan pasukan Thomas Tuchel lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 18 poin di puncak klasemen grup K. Inggris mengamankan satu tempat di Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Latvia 5-0 di Daugava Stadium. The Three Lions menutup babak kualifikasi grup K dengan catatan sempurna 6 kemenangan dari 6 laga, mencetak 18 gol tanpa kebobolan satupun menurut data @squawka. Pencapaian ini juga memperpanjang rekor lolos beruntun Inggris menjadi 8 edisi turnamen sejak 1998. Catatan tertinggi dalam sejarah mereka menurut statistik Opta Joe. Dominasi Inggris menegaskan kesiapan mereka untuk turnamen mendatang. Harry Kane semakin mendekati rekor legendaris Pele setelah mencetak gol ke-76 untuk timnas Inggris. Hanya terpaut satu dari catatan 77 gol sang legenda Brazil menurut data dari Squawka. Selain itu, Kane mencetak prestasi unik sebagai pemain Inggris dengan gol terbanyak saat bermain di klub non-Inggris, yakni 18 gol, melewati rekor Gary Lineker yang mencetak 17 gol selama berkostum Barcelona pada 1986-1989. Penampilan konsisten Kane menegaskan pengaruhnya bagi timnas Inggris meski berkarir di luar negeri. Kiper Jordan Pickford membuat sejarah dengan menjadi penjaga gawang pertama timnas Inggris yang mampu mempertahankan clean sheet dalam 9 pertandingan beruntun. Dalam 80 penampilan untuk The Three Lions, Pickford telah kebobolan 53 gol, namun mencatat 42 clean sheet, termasuk rentetan prestasi terbarunya. Menurut laporan resmi FA Inggris, pencapaian ini juga menandai kemenangan ke-50 Pickford bersama tim nasional, menegaskan perannya sebagai sosok vital di bawah Mister. Statistik ini menegaskan konsistensi dan ketangguhan Pickford. Federasi Sepak Bola Swedia (SVFF) resmi memecat pelatih Jon Dahl Tomasson setelah rentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan di situs resmi SVFF, keputusan itu diambil karena Swedia terpuruk di dasar grup B dan hampir mustahil lolos. Direktur sepak bola Kim Kallström menyebut pemecatan ini keputusan sulit, tetapi hasil tidak mendukung. Tomasson yang menjabat kurang dari 2 tahun sempat membawa Swedia promosi ke Liga B National League, namun timnya gagal menang dalam 4 laga terakhir kualifikasi. Pelatih tim nasional Afrika Selatan Hugo Broos menyatakan akan mengakhiri karir kepelatihannya setelah Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di usia 73 tahun, Broos mengatakan keputusan sudah dibuat dan kontraknya akan berakhir bersamaan dengan turnamen global tersebut. Meski demikian, ia tetap fokus membawa Bafana tampil maksimal, termasuk di Piala Afrika 2025. Broos menambahkan, setelah pensiun, ia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan tidak ingin terus bekerja setiap hari. PSG disebut tertarik mendatangkan Julian Alvarez pada bursa transfer musim dingin 2026. Menurut laporan Don Balon, penampilan Alvarez yang impresif membuat penasihat olahraga PSG, Luis Campos, dan timnya bergerak untuk mengamankan jasa pemain asal Argentina tersebut. Namun, persaingan untuk mendatangkan Alvarez diperkirakan ketat dengan Bayern Munchen dan Barcelona dikaitkan dengan sang striker. Musim ini, Alvarez telah mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 9 laga bersama Atletico Madrid, menunjukkan kemampuan menyerangnya yang produktif dan konsisten. Henrikh Mkhitaryan menegaskan Inter Milan akan menjadi destinasi terakhir dalam karir profesionalnya. Gelandang berusia 36 tahun asal Armenia ini bergabung dengan Nerazzurri pada 2022 dan mengaku merasa memiliki ikatan kuat dengan klub. Dalam wawancara terbaru dengan Inter TV, Mkhitaryan menyatakan masih bugar secara fisik dan termotivasi untuk membantu Inter meraih kesuksesan di Serie A maupun kompetisi Eropa. "Saya merasa di rumah di sini dan ingin menutup karir dengan meraih lebih banyak trofi," ujarnya. Robert Lewandowski dipastikan absen dalam laga El Clasico setelah mengalami cedera otot usai membela Polandia dalam kemenangan 2-0 atas Lituania, di mana ia turut mencetak gol. Barcelona mengonfirmasi cedera tersebut, menyebut pemulihan akan tergantung perkembangan kondisi pemain. Menurut Mundo Deportivo, Lewandowski mengalami robek hamstring dan diperkirakan absen 4-6 minggu, sehingga melewatkan El Clasico pada 26 Oktober di Santiago Bernabeu, sekaligus beberapa laga lain, hingga kemungkinan kembali pada Desember. Barcelona menghadapi masalah serius di lini serang setelah Rafinha dipastikan absen dalam El Clasico melawan Real Madrid. Menurut Javi Miguel, seorang sumber dekat klub, cedera otot Rafinha lebih parah dari perkiraan awal. Winger Brasil itu belum berlatih hampir 3 minggu dan tidak terlihat di pusat latihan. Di samping itu, Diario AS melaporkan Rafinha juga absen menghadapi Girona dan Olympiakos di Liga Champions. Absennya pemain 28 tahun ini menambah tekanan bagi Hansi Flick yang sebelumnya sudah kehilangan Dani Olmo dan Robert Lewandowski.
Barcelona menyepakati perpanjangan kontrak gelandang andalan mereka, Frenkie de Jong, hingga Juni 2029 menurut laporan Fabrizio Romano. Keputusan ini menegaskan posisi de Jong sebagai pemain kunci di lini tengah Barcelona berkat kemampuannya mengendalikan permainan dan membangun serangan melalui ruang sempit. Meskipun sempat mengalami cedera berulang dalam beberapa musim terakhir, de Jong tetap menjadi bagian penting dari rencana taktis pelatihan Hansi Flick. Perpanjangan kontrak ini dijadwalkan akan diinformasikan besok, menegaskan komitmen Barcelona mempertahankan pemain Belanda tersebut. Antonio Rudiger tetap menempatkan Real Madrid sebagai prioritas utama. Menurut jurnalis Jorge Picon dari Marca, bek 32 tahun ini dilaporkan terbuka untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2026. Rudiger absen hampir sebulan akibat cedera, melewatkan 4 laga Real Madrid dan 1 pertandingan timnas Jerman. Meski demikian, sumber dari klub menegaskan ia masih menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Xabi Alonso. Pembicaraan soal kontrak baru kemungkinan akan dimulai pada 2025 jika kedua pihak sepakat melanjutkan kerjasama. Fenway Sport Group (FSG), pemilik Liverpool FC, dikabarkan melangkah maju untuk mengambil alih klub Spanyol Getafe FC. Menurut laporan AS, FSG telah menyelesaikan tahap due diligence dengan hasil positif dan tengah menyiapkan rencana pembelian. Pemilik Getafe saat ini, Angel Torres, sebelumnya mengumumkan niatnya meninggalkan klub pada 2028, membuka peluang perubahan kepemilikan. Kedua pihak sudah menggelar pembicaraan pada Agustus lalu untuk membahas potensi akuisisi ini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi FSG memperluas portofolio klub di Eropa dan memperkuat pengaruh mereka di luar Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.